Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa, di mana hari ini kita sudah masuk minggu yang keempat pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang fundamental, yaitu praktik yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah. Nah, mengapa kita harus mempelajari materi ini? Mahasiswa sekalian, target pembelajaran kita hari ini, sebagaimana yang Bapak uraikan di dalam BPT ini, di mana targetnya itu adalah agar kalian mampu menganalisis praktik-praktik yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah, yaitu mengenai riba, maisir, dan gharar, serta memahami implikasi etisnya dalam dunia keuangan kontemporer. Perlu diingatkan bahwa pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung konsep moderasi beragama, yaitu konsep wasatiyah. Nah, dalam kali ini Bapak ingatkan kembali bahwa Islam itu tidak hadir untuk mempersulit. Lembaga keuangan syariah bukan sekedar daftar halal dan haram saja yang kita harus pahami. Ia adalah sistem yang dirancang untuk menjaga keseimbangan atau tawazun. Gunanya apa? Gunanya untuk melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai dengan melihat peta konsepnya. Terutama ada 3 pilar tadi yang Bapak sebutkan. 3 pilar praktik yang dilarang. Yang pertama itu ada riba, yang kedua ada maisir, dan yang ketiga ada gharar. Untuk riba, riba itu boleh kita definisikan secara bahasanya itu adalah ziyadah atau tambahan. Secara istilahnya, riba itu pengambilan tambahan, pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil tanpa ada kompensasi yang adil gitu. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, pertanyaannya, mengapa dilarang? Ada beberapa alasan yang krusial. Yang pertama, adanya ketidakadilan sosial. Boleh dilihat, riba itu memindahkan kekayaan dari yang lemah ke yang kuat tanpa adanya kerja yang produktif. Yang kedua, ada eksploitasi sistemik gitu. Artinya, dia menciptakan siklus utang yang sangat dilepas gitu. Dan yang ketiga, menghambat sektor real gitu. Uangnya hanya beranak gitu. Uang tanpa keterlibatan sektor produktif. Nah, dan yang terakhir adalah melanggar prinsip bagi hasil. Kemudian untuk maisir, secara sederhana, dia segala bentuk transaksi yang mengandalkan keberuntungan atau ceng semata, di mana satu pihak itu menang dan pihak lain itu kalah tanpa
ada nilai tambahnya atau kerja produktif yang dihasilkan. Ya, maisir ini boleh kita katakan judi, ya. Nah, bagaimana ciri maisir? Ciri utamanya, ya, ini boleh Anda lihat. Hasilnya bergantung pada faktor kebetulan, gitu. Bukan analisis atau kerja nyata. Ya. Satu pihak itu menang, pihak lainnya kalah, ya, tanpa ada nilai tambah yang dihasilkan. Nah, ini adalah bentuk yang dinamakan spekulasi yang merugikan. Nah, di era digital ini Anda bisa melihat contoh ini yang Bapak lampirkan. Banyak yang terjebak pada judi berkedok investasi. Misalnya pada trading kripto tanpa analisis atau opsi yang biner, ya. Nah, mari kita bedakan antara investasi produktif yang berbasis analisis dari sektor real gitu, dengan spekulasinya itu murni yang hanya mengejar fluktuasi harga jangka pendeknya. Oke. Kita lanjut pada gharar. Nah, pilar ketiga ini adalah gharar yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah. Ya, gharar itu boleh kita definisikan ketidakpastian, ambigu, atau penipuan dalam akad. Akad yang mengandung gharar, ya, dianggap tidak sah karena melanggar prinsip transparansi. Bayangkan, ya, coba Anda bayangkan jika Anda membeli sesuatu tetapi objeknya tidak jelas atau syaratnya samar gitu. Nah, itu gharar gitu. Ya. Mengapa transparansi itu sangat penting dalam Islam? Karena, ya, kita harus memastikan kedua belah pihak itu memahami hak dan kewajibannya. Nah, ini untuk apa? Untuk mencegah eksploitasi informasi asimetris dan menjaga kepercayaan dalam sistem keuangan itu sendiri. Jadi perlu ditandain bahwa 3 pilar itu, ya, itu adalah praktik yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah. Nah, sekarang mari kita masuk pada segmen analisis kasus gitu, ya. Sekarang, ya, bayangkan sajalah gitu, ya. Ya, ada seseorang mahasiswa gitu, ya, menggunakan pinjaman online atau pinjol gitu, ya, dengan bunga hariannya itu 1%, gitu. Ya, dengan bunga hariannya 1% untuk modal trading kripto gitu, ya. Nah, trading kriptonya itu, ya, boleh kita katakan tanpa analisis. Nah, sekarang dari kasus tersebut, mana letak unsur ribanya? Mana letak unsur maisirnya? Dan mana masuknya unsur gharar di sana? Oke, saat ini mari kita bedah secara kritis berdasarkan 3 pilar tadi. Ya, yang pertama, pinjol bunga 1% per hari. Ya, boleh kita katakan masuk pada riba nasi'ah. Kenapa? Ya, pinjaman dengan berbunga yang berlipat ganda tanpa keterlibatan sektor real itu adalah bentuk riba yang paling nyata. Islam itu, kalau Anda masih ingat, adanya akad qard, ya, pinjaman tanpa bunga, atau mudarabah bagi hasil. Nah, ini merupakan akad-akad yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah itu sendiri, ya, ketimbang menggunakan akad riba tadi. Kemudian, bagaimana dengan unsur maisir gitu?
trading tanpa analisis sama dengan maisir gitu. Kenapa? Dia hanya ikut tren gitu. Ya, hanya ikut tren. Ya, boleh kita katakan dia juga tanpa memahami nilai instruknya. Ya, berarti masuk pada spekulasi gitu. Nah, keuntungannya itu bukan dari nilai produktifnya gitu, melainkan keberuntungan yang tidak memberikan manfaat nyata tadi. Nah, bagaimana dia masuk pada gharar? Ya, ada bentuk seringkali itu pinjol itu tidak transparan gitu, mengenai total kewajibannya, total dendanya bagaimana, dan juga bagaimana mekanisme penagihannya. Nah, ini boleh kita katakan bentuk gharar atau ketidakpastian yang sangat berat sekali. Nah, sebagai penutup, ya, mari kita ingat kembali esensi keuangan syariah. Kita bukan sekedar untuk menghindari riba, maisir dan gharar. Ya, sebagai kewajiban kita, bagaimana kita membangun sistem lembaga keuangan syariah yang boleh kita katakan moderat tadi, tidak eksploitatif, transparan tadi, ya, boleh kita katakan terbuka, dan yang ketiga adalah berkeadilan. Nah, artinya dalam berkeadilan ini ada risiko yang ditanggung bersama gitu. Nah, keuangan syariah itu melindungi, maksudnya melindungi yang lemah, menjaga yang kuat, dan membangun ekonomi yang bermartabat. Nah, ini perlu kita pahami ya, bagaimana dia moderat, bagaimana dia transparan, dan bagaimana dia berkeadilan. Demikian penjelasan hari ini. Lebih kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.